Apa kabar semuanya anak-anak kelas 8? Pagi hari ini pembelajaran kita tentang iman di dalam Kristus, bab yang kedua. Yang pertama kita lihat dulu apa makna iman di dalam Kristus. Dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi barang siapa mengatakan ia ada di dalam Kristus, berarti dia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, di sini Miss menyajikan ayatnya di dalam bahasa asli. Kalau di dalam bahasa asli ayat ini ada kalimat yang tidak tertulis di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, yaitu orang yang hidup dalam Kristus, untuk selanjutnya mereka yang tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Artinya orang yang hidup di dalam Kristus itu artinya mereka yang tidak hidup dengan kedagingan. Ya, kita memang masih hidup di dalam daging. Kita terdiri dari daging, ya. Tetapi bukan berarti hidup menurut daging. Kenapa? Karena daging itu cenderung melakukan hal-hal yang menyukakan hati kita, yang membuat yang merasa kita senang, enak gitu, tetapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, berbeda dengan keinginan roh. Karena hal-hal yang menyangkut keinginan roh itu adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita lihat di ayat tadi, di dalam Kristus itu dalam bahasa Yunani dikatakan tois en Christo Yesou, yang artinya berada di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ya, orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus wajib hidup seperti perilaku yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Ya, orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus tidak melakukan perbuatan-perbuatan daging, melainkan perbuatan roh, yaitu melakukan apa yang dikehendaki Allah. Selanjutnya, orang yang masih hidup dalam dosa masih terikat dengan keinginan daging, sehingga tidak akan dapat melakukan kehendak Allah. Artinya, orang yang hidup di dalam Kristus itu adalah orang yang melakukan kehendak Allah, ya, bukan keinginan hatinya sendiri, ya, yang menjauhkan dirinya dengan Allah. Dengan demikian, iman di dalam Kristus dapat diartikan sebagai membuang semua kepercayaan kepada sumber-sumber kekuatan sendiri, mengikatkan seluruh kepercayaan kepada karya Kristus yang seutuhnya demi keselamatan, dan kepada karya Roh Kudus demi kekuatan sehari-hari. Nah, yang kedua, kita harus mengerti jika kita beriman di dalam Kristus, kita harus tahu bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu ditulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu merupakan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat apa arti dari kata-kata ini. Ini adalah ayat-ayat yang kita akan lihat nanti, ya. Nanti kita akan bahas ayat ini satu persatu. Yang pertama, Yesus adalah jalan. Ibrani 10 ayat 20 dikatakan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Matius 27 ayat 51, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, apakah tabir itu? Tabir itu adalah tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus dalam bait Allah. Nah, dalam ibadah di bait Allah ini,
dalam aturan orang Yahudi, hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Makanya dibatasi dengan tirai yang besar. Imam besar ini untuk menyatakan apa yang akan dikatakan umat Tuhan kepada Allah melalui imam besar jika mereka mau mengakui dosa, dan selanjutnya yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus untuk berhadapan dengan Tuhan secara langsung, ya. Maksudnya bukan berarti dia melihat Tuhan, ya. Maksudnya yang bisa menaikkan permohonan kepada Tuhan itu hanya imam. Tetapi robeknya tabir ini melambangkan pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu membuka jalan untuk kita manusia dapat menghampiri Allah. Jadi kalau dulu hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, kalau dulu manusia tidak bisa kita langsung berdoa kepada Tuhan. Tetapi dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita bisa berdoa, kita bisa pergi ke gereja, kita bisa kapan saja, baik mau makan, mau tidur, bangun tidur, ya. Kita jalan kemana saja, kita dapat bertemu dengan Tuhan lewat hati kita, ya. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menjadi jalan untuk kita datang kepada Dia. Yang selanjutnya, Yesus adalah kebenaran. Apa arti kebenaran menurut KBBI? Ada beberapa arti, tapi kita hanya bahas beberapa saja, ya. Merupakan keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Dan sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kejujuran, kelurusan hati. Ya. Maka Yesus adalah kebenaran. Kita lihat dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya. Kenapa Yesus itu adalah kebenaran? Karena di dalam Dia tidak ada dosa. Dia juga mendapat cobaan seperti kita, ya, tetapi Dia tidak berbuat dosa karena Dia adalah Tuhan. Ya, hatinya murni, suci, ya. Artinya Yesus itu satu-satunya yang benar, padanya tidak ada dosa, sehingga Dialah yang menjadi penebus manusia. Tidak ada satupun manusia bisa menebus manusia lainnya. Oleh iman kita percaya, oleh iman kita kepadanya, maka kita dibenarkan. Dan yang kedua, Tuhan Yesus itu merupakan teladan kita dalam menjalani kehidupan. Baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita harus berdasarkan pada apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan berarti karena Dia sudah membenarkan kita lewat kematiannya, kita bisa hidup seenaknya, jadi kita jadi orang benar. Tetapi kita tetap harus hidup seperti yang Tuhan Yesus sudah teladankan. Kok pada diem ya? Selanjutnya, nah, yang kemudian kita juga harus mengerti bahwa di dalam iman kita kepada Tuhan itu, iman itu adalah kasih karunia Allah. Iman bukanlah pemberian Allah karena seseorang berhak atasnya atau karena seseorang sudah memenuhi syarat, ya. Jadi bukan nanti kita sudah hidup benar, kudus dan suci, sudah melakukan semua kebaikan baru kita memenuhi syarat untuk mendapatkan iman, tapi tidak, ya. Iman itu kasih karunia Allah kepada manusia yang membuat seseorang dapat menaruh percaya kepadanya dan diberikan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Kita perlu memelihara iman kita agar bertumbuh dengan benar serta menghasilkan buah. Ya. Jadi, iman sebagai kasih karunia Allah itu artinya kita bergantung pada Allah. Dan iman kita itu hanya dapat bertumbuh jika kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi iman itu diberikan ketika kita masih hidup dalam dosa, kita dikaruniakan iman. Tetapi siapa yang tidak menerima, tidak mau percaya, berarti dia menolak kasih karunia itu. Orang yang menerima kasih karunia itu adalah orang yang mau beriman kepada Tuhan dan membangun hubungan dengan Tuhan untuk meningkatkan imannya tersebut. Ya. Yesus adalah hidup. Ya. Yesus adalah hidup itu artinya maut tidak dapat menguasainya.
Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa manusia, namun dia bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitannya itu merupakan kemenangan atas maut. Artinya maut itu tidak bisa mengalahkan Yesus. Ya, itu sebabnya dikatakan Yesus adalah hidup. Sehingga ia hidup dan memberikan kehidupan kepada manusia, bahkan kehidupan kekal. Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan kekal, maka siapa yang beriman kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Itu dalam Yohanes 3 ayat 16 ya, dikatakan barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup kekal. Kekal itu artinya tidak ada batas. Nah, bukan berarti kita hidup di dunia ini tidak akan mati. Ya, hidup manusia di dunia ini terbatas. Tetapi hidup kekal itu adalah hidup bersama Tuhan di sorga. Ya, kita neraka itu bagaikan kematian yang kedua. Ya, kalau kita mati dalam dosa, kita mati lagi. Ya, kematian yang kedua itu artinya kesusahan. Ya, kita merasakan sakit, tetapi tidak bisa mati. Itu seperti kematian yang kedua. Itulah kehidupan di neraka. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita hidup kekal bersama Dia di surga. Bagaimana respon kita terhadap anugerah Allah? Pertumbuhan iman itu tergantung pada hubungan kita dengan Allah. Ya, respon yang benar adalah kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan, baik lewat doa, membaca Alkitab, dan melakukan firman Tuhan, serta beribadah kepada Tuhan. Ya, peristiwa mau menyenangkan maupun menyedihkan merupakan sarana untuk menumbuhkan iman kita. Juga oleh sebab itu percaya kepada Allah bukan pada waktu tertentu, melainkan pada segala situasi. Ya, jadi respon kita terhadap iman yang sudah Tuhan berikan, mari kita tetap percaya sungguh kepada Dia apapun yang kita alami dalam hidup kita. Inilah orang yang beriman di dalam Kristus, yang beriman kepada Tuhan. Ya, mengaminkan bahwa Tuhan Yesus itu sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, serta hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita belum melakukannya, berarti kita bukanlah orang yang sudah beriman benar-benar kepada Tuhan. Kita hanya dikatakan orang yang cuman sekedar saja, saya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita mengaku percaya, kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, biarlah pembelajaran hari ini bisa menjadi berkat untuk kita, masa depan kita menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan.